Hai, udah baca berita yang ini kan? Per hari Kamis 9 Juni 2022, Thailand menghapus ganja dari daftar narkotika. Artinya, pemerintah sana ngizinin kepemilikan, budidaya, jual beli, dan konsumsi ganja. Ini adalah hasil usaha legalisasi dan dekriminalisasi penggunaan ganja yang berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Tapi, ada tapinya nih. Penggunaan yang dimaksud juga buat kepentingan medis atau bahan campuran makanan dan minuman dalam takaran tertentu. Kalau buat mabok atau recreational use, ya masih legal dan pelakunya bisa dihukum. Seenggaknya kebijakan ini bikin para petani dan pelaku industri ganja di Thailand lebih tenang. Asal ikut aturan main, mereka aman. Bahkan rencananya pemerintah Thailand mau ngasih 1 juta bibit ganja buat petani yang tertarik. Pertanyaannya, apa sih tujuan kebijakan itu? Dan gimana persepsi masyarakat Thailand sendiri? Nah, yuk kita bahas perjalanan tanaman ganja di negeri Gajah Putih. Sebelum lanjut, silahkan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya, biar kamu gak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Ganja atau marijuana, atau mungkin kamu lebih mengenalnya dengan nama kanabis, bukan hal yang asing bagi masyarakat Thailand. Dan bukan sesuatu yang dibenci secara kolektif juga. Dalam buku Cannabis and Culture, Vera Rubin bilang kalau tanaman ganja masuk ke Thailand dari Asia Selatan, terutama India. Selama berabad-abad, ganja dimanfaatkan masyarakat Thailand untuk berbagai hal. Misalnya, buat bahan masakan. Contoh menu makanan yang dulu biasa dipakein ganja nih, kuat tiao roa atau mie perahu. Ganja juga dimanfaatkan buat kepentingan medis. Dulu para tabib meresepkannya sebagai pereda rasa sakit karena ganja punya kandungan analgesik. Satu lagi, tahu nggak kalau serat tanaman ganja bisa dimanfaatkan? Pada masa lalu, masyarakat Thailand ngambil serat tanaman ganja buat dibikin baju, tali, dan lain-lain. Tahu olahraga Muay Thai kan? Nah, tali pelindung tangan atletnya itu dulu dibuat dari serat tanaman ganja. Intinya, ganja adalah bagian dari kultur masyarakat Thailand sejak berabad-abad lalu. Tapi sayangnya bulan madu itu berakhir pada 1934. UU Marijuana melarang budidaya, kepemilikan, dan pemanfaatan ganja. Kemudian di tahun 1979 ketika UU Narkotika secara resmi memasukkan ganja ke dalam daftar narkotika. Sepanjang 1980-an, pemerintah Amerika Serikat juga meyakinkan bahkan memaksa pemerintah Thailand untuk bekerja sama dalam perang melawan ganja. Tapi Thailand gak sendirian kok. Abad ke-20 tuh emang masa-masa berbagai negara melarang budidaya, transaksi, kepemilikan, dan penggunaan ganja. Apalagi di Asia Tenggara, kawasan yang menurut media menerapkan hukuman paling keras bagi orang-orang yang terlibat kasus narkoba. Oke, dengan kondisi kayak gitu berarti harusnya industri ganja di Thailand mati dong. Enggak. Thailand ternyata punya subkultur pro kanabis yang cukup solid. Pengaruhnya sampai ke skena musik dan fashion. Artinya pengetahuan soal ganja bukan hal yang asing di kalangan generasi muda. Ya pasti ada golongan yang anti atau minimal nganggep ganja sebagai hal yang tabu. Tapi menariknya beberapa tahun belakangan persepsi masyarakat Thailand terhadap ganja semakin positif. Mari kita lihat risetnya firma analisis YouGov yang dibikin pada Februari 2022. Respondennya sekitar 2.000 warga Thailand yang ditanya soal produk berbasis ganja. Hasilnya, hampir setengah dari mereka mengaku sebagai konsumen produk berbasis ganja dalam 2 tahun terakhir. 62% menyatakan tertarik untuk terus mengonsumsinya hingga 2 tahun ke depan. Sementara 73% mengetahui bahwa di pasaran ada produk-produk berbasis ganja, baik yang berbentuk makanan, minuman, atau kosmetik. Apa alasan dibalik konsumsi itu? Untuk relaksasi, mengurangi kecemasan, menangkal gangguan tidur, sampai menambah nafsu makan. Intinya, citra ganja nggak seserem itu di Thailand. Dan dampaknya menarik nih. Pertama, ada partai yang menjadikan sikap pro-marijuana sebagai bahan kampanye. Kedua, pejabat dari partai itu benar-benar mewujudkan janjinya. Pada 2018, Thailand jadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan ganja untuk kepentingan medis. Dan Kamis 9 Juni kemarin, mereka resmi menghapus ganja dari daftar narkotikanya. Sekali lagi, untuk mabuk atau recreational use masih dilarang ya. Ini murni untuk kepentingan medis dan kuliner. Jadi yang legal itu penggunaan ganja potensi rendah. Kalau ngutip aturan terbaru, yang dimaksud adalah ekstrak yang mengandung maksimal 0,2% THC atau tetrahydrocannabinol. Oke, kembali ke pertanyaan awal. Tujuan dari kebijakan ini apa sih? Salah satunya ini nih, cuan. Kata Menteri Kesehatan Thailand Anutin Charnvirakul, Thailand adalah salah satu tempat terbaik untuk membudidayakan ganja. Kebijakan itu bertujuan agar industri ganja tumbuh dalam regulasi khusus.
biar keuntungannya ngalir ke negara sekaligus petani dan pelaku industri lain. Apalagi ekonomi Thailand lumayan terpukul akibat pandemi COVID-19. Aturan ini diharapkan bisa menjadikan Thailand sebagai negara tujuan dari orang-orang yang membutuhkan ganja untuk kepentingan medis. Cuma ya nggak semua orang ngerasa optimis. Ada juga yang ngeritik, oke lah diregulasi, tapi gimana pengawasannya? Ini disampaikan sama analis BBC News Jonathan Head. Di akhir tulisan, dia nyinggung soal ribuan bisnis di Thailand yang udah menyediakan produk berbasis ganja. Menurutnya bakalan tricky kalau otoritas setempat bener-bener pengen ngawasin dosis ganja di setiap produknya. Ya barangkali waktu yang akan menjawab ya. Yang jelas selain nyiapin aturan, pemerintah Thailand juga gencar sosialisasi biar meminimalisir salah paham. Disclaimer, kami nggak sedang mempromosikan penggunaan ganja ya. Cuma sharing aja soal sejarah marijuana di Thailand. Dari statusnya sebagai tanaman serbaguna, digolongkan sebagai narkotika, dan akhirnya dilegalisasi dengan aturan khusus. Mungkin dari tadi kamu udah pengen beropini juga ya? Share di kolom komentar dong. Menurutmu apakah kebijakan pemerintah Thailand udah tepat? Silahkan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Terima kasih sudah menyaksikan Newsroom 63B. Sampai ketemu!